Halo sahabatku, kembali lagi di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Hari ini Momo punya kisah yang benar-benar bakal menguras air mata dan emosi kalian. Bayangkan, karena satu panggilan telepon yang lupa ditutup oleh ibu mertua, terbongkarlah rahasia besar yang menyakitkan. Ternyata, suami dan mertua yang selama ini terlihat baik, cuma mengincar warisan saat ayah sedang sekarat. Judul kisah kali ini adalah Mahar Pengkhianatan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini agar semangat upload setiap hari. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dulu ya. Terus, Momo mau absen dulu nih sahabat-sahabat setia di kolom komentar. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu, siapa aja nih yang udah siap nyimak cerita hari ini? Oke, kalau sudah siap, pasang earphone kalian, siapkan tisu, dan mari kita mulai ceritanya. Suara detak monitor jantung yang lambat menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan di ruang ICU malam itu. Yunita duduk di kursi besi yang dingin di samping ranjang, menggenggam erat tangan ayahnya yang terasa semakin kurus. Pak Darmawan, sosok ayah yang dulu begitu gagah dan selalu menjadi pelindung baginya, kini terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Dokter bilang kondisinya semakin kritis, dan Yunita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Air mata Yunita sudah mengering di pipi. Ia menatap wajah ayahnya lekat-lekat, takut jika ia berkedip, ia akan melewatkan hembusan napas terakhir lelaki yang paling dicintainya itu. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Seharusnya Yunita sudah pulang untuk menyiapkan makan malam bagi suaminya, Aditya, dan mertuanya yang tinggal bersama mereka. Tapi malam ini, ia tidak bisa meninggalkan ayahnya sendirian. Dengan tangan gemetar, Yunita merogoh ponsel di tasnya. Ia harus mengabari orang rumah. Ia menekan nomor kontak yang tersimpan dengan nama ibu mertua. "Halo, Bu," sapa Yunita pelan, berusaha menahan isak tangis agar suaranya terdengar tegar. "Ya, Yunita? Ada apa telepon malam-malam begini? Kamu di mana? Suamimu sudah pulang kerja, kok istrinya malah keluyuran?" Suara Bu Yusi terdengar ketus dari seberang sana, tanpa sedikit pun nada khawatir. Yunita menghela napas panjang, mencoba memaklumi sifat mertuanya yang memang keras. "Maaf, Bu. Yunita masih di rumah sakit. Kondisi ayah drop lagi malam ini. Dokter bilang Yunita harus standby di sini. Jadi malam ini Yunita tidak bisa pulang. Tolong sampaikan ke Mas Aditya ya, Bu. Makanan sudah Yunita siapkan di kulkas tadi pagi, tinggal dipanaskan." Hening sejenak. Lalu terdengar decakan lidah yang kesal. "Ceka, alasan saja kamu." "Ya sudah. Urus saja ayahmu itu. Jangan sampai menyusahkan kami kalau ada apa-apa," jawab Bu Yusi dengan nada dingin. "Iya, Bu. Maaf merepotkan," jawab Yunita lirih. Ya, sudah." Klik. Yunita menjauhkan ponsel dari telinganya, hendak menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Namun, matanya menangkap sesuatu di layar ponselnya. Panggilan itu masih terhubung. Rupanya, Bu Yusi tidak menekan tombol tutup telepon dengan benar, atau mungkin terburu-buru meletakkan ponselnya begitu saja di meja. Yunita baru saja akan mematikan sambungan itu ketika suara tawarnya terdengar dari speaker ponselnya. Itu suara Bu Yusi. Dan detik berikutnya, terdengar suara berat seorang laki-laki yang sangat ia kenal. Suara Aditya, suaminya. Jari Yunita yang hendak menekan tombol merah mendadak kaku. Instingnya menyuruhnya untuk mendengarkan. Ia menempelkan kembali ponsel itu ke telinganya, meski hatinya berdegup kencang dengan perasaan tidak enak. "Siapa yang telepon, Bu?" "Istriku yang manja itu," tanya Aditya dengan nada mengejek. Yunita tersentak. Selama 2 tahun menikah, Aditya selalu memanggilnya dengan sebutan sayang atau cinta. Tidak pernah sekalipun ia mendengar nada bicara serendah itu dari suaminya. "Siapa lagi kalau bukan Yunita?" jawab Bu Yusi, suaranya terdengar santai, seolah sedang mengobrol sambil minum teh. "Dia bilang ayahnya kritis lagi. Dia nggak pulang malam ini." "Baguslah," sahut Aditya cepat. "Aku jadi nggak perlu pura-pura sedih atau capek-capek memijat kakinya." "Capek juga, Bu, setiap hari harus berakting jadi suami siaga." Dada Yunita serasa dihantam palu godam.
Berakting? Apa maksudnya? Sabar sedikit lagi, Dit. Suara Bu Yusi terdengar menenangkan, tapi isinya penuh racun. Tunggu saja sampai warisan ayahnya jatuh ke tanganmu. Ingat, Pak Darmawan itu pengusaha sukses. Asetnya di mana-mana. Dan Yunita itu anak tunggal. Begitu orang tua itu lewat, semua hartanya otomatis jadi milik istrimu. Dan sebagai suami, kamu yang akan pegang kendali. Air mata Yunita kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih melihat ayahnya, melainkan karena rasa sakit yang menusuk ulu hatinya. Ia membekap mulutnya sendiri agar suara tangisnya tidak terdengar. Tentu saja, Bu, jawab Aditya sambil tertawa kecil. Aku sudah merencanakannya matang-matang. Begitu sertifikat tanah, ruko, dan saham perusahaan sudah balik nama ke aku atau minimal aku pegang kuasanya, aku akan langsung ceraikan dia. Aku akan bawa semua hartanya untuk kita nikmati. Nah, itu baru anak ibu yang pintar. Puji Bu Yusi bangga. Ibu juga sudah nggak tahan lihat mukanya yang sok polos itu di rumah ini. Sok suci, padahal bodoh. Dia nggak sadar kalau kita cuma butuh uangnya. Tenang saja, Bu. Setelah aku ceraikan dia dan kita kaya raya, aku akan menikah lagi. Kali ini dengan wanita yang lebih berkelas dan sesuai selera ibu, bukan wanita cengeng seperti Yunita. Tambah Aditya penuh semangat. Mereka tertawa bersama. Tawa yang terdengar seperti belati yang mengiris-iris jantung Yunita. Yunita merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia menatap wajah pucat ayahnya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Sementara di seberang sana, suami dan mertua yang selama ini ia hormati dan ia layani dengan sepenuh hati, justru sedang menertawakan kematian ayahnya dan merencanakan kehancuran hidupnya. Tangan Yunita gemetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin memaki, ingin lari pulang dan menampar wajah mereka berdua. Tapi ia menahan diri. Ia menatap nanar ponsel di tangannya yang masih menyiarkan percakapan menjijikan itu. Aditya, Ibu. Desis Yunita dengan suara parau yang penuh luka. Ternyata selama ini wajah asli kalian. Ia segera menekan tombol rekam di ponselnya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia merekam sisa percakapan mereka sebagai bukti. Bukti bahwa pernikahannya selama ini hanyalah sebuah sandiwara. Bukti bahwa cinta yang ia berikan telah dikhianati dengan cara yang paling keji. Di tengah keheningan ruang icu, di samping ayahnya yang sedang sekarat, Yunita merasakan hatinya perlahan membeku. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Mereka pikir Yunita adalah wanita bodoh yang bisa dipermainkan. Mereka tertawa, tak sadar bahwa masalah besar akan datang. Masalah yang akan membuat tawa mereka berubah menjadi tangisan histeris. Yunita menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap ayahnya dan berbisik pelan. Ayah, bertahanlah sebentar lagi. Bantu anakmu ini memberi pelajaran pada mereka. Yunita menatap layar ponselnya yang kini gelap. Rekaman suara itu sudah tersimpan rapi, sebuah bukti digital yang terasa berat seolah memuat ribuan ton penderitaan. Rasanya ia ingin muntah. Perutnya mual bukan karena masuk angin, melainkan karena rasa jijik yang tiba-tiba menyeruak memenuhi rongga dadanya. Bayangan wajah Aditya yang tersenyum manis, dan wajah Bu Yusi yang seolah keibuan, kini berputar di kepalanya seperti potongan film horor. Ternyata, senyum itu adalah seringai serigala, dan kasih sayang itu hanyalah jerat perangkap. Pintu ruang icu tiba-tiba terbuka. Yunita tersentak kaget, jantungnya berpacu cepat. Sosok yang baru saja menjadi topik pembicaraan dalam telepon neraka itu muncul. Aditya berjalan masuk dengan langkah tergesa-gesa. Kemeja kerjanya sedikit kusut, wajahnya dipasang dengan ekspresi panik dan penuh kekhawatiran. Sebuah akting yang luar biasa, pikir Yunita getir. Jika ia tidak mendengar percakapan tadi, ia pasti sudah menghambur ke pelukan suaminya itu, menangis terseduh di dada bidangnya, mencari perlindungan. Sayang, seru Aditya setengah berbisik. Ia langsung mendekati Yunita dan memeluknya erat. Maafkan aku baru datang. Tadi macet sekali, dan ibu di rumah juga sempat shock dengar kabar ayah, jadi aku harus menenangkannya dulu. Tubuh Yunita menegang. Aroma parfum maskulin yang biasanya menjadi penenang baginya, kini tercium busuk. Sentuhan tangan Aditya di punggungnya terasa seperti lilitan ular berbisa.
Yunita ingin sekali mendorong tubuh itu menjauh, berteriak di depan wajahnya bahwa ia tahu semuanya. Namun, akal sehatnya menahan ledakan emosi itu. Ia ingat ayahnya yang sedang berjuang. Ia tidak boleh gegabah. "Gimana kondisi ayah?" tanya Aditya sambil melepaskan pelukannya, menatap wajah Yunita dengan tatapan yang dibuat sesedih mungkin. Tangannya beralih menggenggam tangan Yunita, mengelusnya lembut. "Aku sudah berdoa sepanjang jalan supaya ayah diberi mukjizat." "Kritis, Mas," jawab Yunita singkat. Ia berusaha keras agar suaranya tidak terdengar gemetar karena marah. Ia menundukkan wajahnya, berpura-pura sedang menahan tangis. Padahal ia sedang menyembunyikan tatapan benci yang mulai tumbuh di matanya. Aditya menghela napas panjang, lalu menatap tubuh kaku Pak Darmawan. "Kasihan ayah. Dia orang baik. Kenapa harus menderita seperti ini?" ucapnya dramatis. Namun, tak sampai 1 menit berselang, nada bicaranya berubah sedikit lebih rendah, seolah sedang membicarakan hal rahasia. "Sayang, kalau misalnya hal terburuk terjadi," Aditya memulai kalimatnya dengan hati-hati, "kamu harus siap ya. Aku akan selalu ada di sampingmu." Yunita hanya mengangguk pelan. "Oh ya," lanjut Aditya, dan kali ini matanya berkilat aneh. "Dokumen-dokumen penting ayah, sertifikat rumah, surat-surat perusahaan, semuanya aman kan? Maksudku, dalam situasi kacau begini, takutnya ada orang jahat yang memanfaatkan keadaan. Kalau kamu bingung menyimpannya, biar aku yang pegang dulu. Biar aku amankan di brankas kita di rumah." Darah Yunita mendesir hebat. Benar dugaan hatinya. Bahkan di saat mertuanya belum menghembuskan napas terakhir, suaminya sudah memikirkan sertifikat tanah. "Semuanya ada di tangan pengacara ayah, Mas," jawab Yunita berbohong. Ia ingin melihat reaksi Aditya. Wajah Aditya terlihat kecewa sekilas. Namun dengan cepat ia menutupinya dengan senyum tipis. "Oh, begitu. Syukurlah kalau aman. Tapi nanti kalau ada apa-apa, sebaiknya kita yang pegang langsung. Pengacara itu orang luar, kita tidak pernah tahu isi hati orang, kan?" "Kamu benar, Mas. Kita tidak pernah tahu isi hati orang. Bahkan orang yang tidur satu ranjang dengan kita setiap malam," batin Yunita menjerit. Ponsel Aditya bergetar di saku celananya. Ia merogohnya dan melihat layar. Yunita yang duduk di sebelahnya melirik sekilas lewat sudut matanya. "Nama, Ibu, tertera di sana." Aditya tidak mengangkatnya, ia hanya membaca pesan singkat yang masuk. Mata Yunita yang tajam sempat menangkap kalimat pendek di layar ponsel suaminya sebelum Aditya buru-buru mematikannya. Pesan dari Bu Yusi itu berbunyi, "Dokter bilang sisa waktunya berapa lama?" Pertanyaan itu bukan pertanyaan seorang besan yang khawatir. Itu adalah pertanyaan seseorang yang sedang menunggu deadline. Menunggu kapan paket warisan itu bisa segera dicairkan. "Ibu tanya kabar ayah," kata Aditya berbohong santai sambil memasukkan kembali ponselnya ke saku. "Dia titip salam, katanya dia sedang zikir di rumah buat kesembuhan ayah." Yunita merasa muak. Zikir? Mereka bahkan menertawakan kematian ayahnya beberapa jam yang lalu. Sandiwara ini terlalu sempurna, dan itulah yang membuatnya semakin menyakitkan. Yunita menyadari betapa butanya ia selama ini. Ia telah memberikan segalanya. Cintanya, baktinya, bahkan ia sering menomorduakan ayahnya sendiri demi melayani keinginan Bu Yusi yang rewel dan Aditya yang manja. Ia pikir itu adalah pengorbanan cinta, ternyata itu adalah kebodohan yang dimanfaatkan. "Mas, aku mau ke toilet sebentar. Tolong jagain ayah," kata Yunita. Ia butuh udara segar. Ia butuh menjauh dari aktor hebat ini sebelum pertahanannya runtuh. "Iya, sayang. Jangan lama-lama ya," jawab Aditya lembut. Sesampainya di kamar mandi rumah sakit, Yunita mengunci pintu dan menyalakan keran air wastafel sekencang-kencangnya. Di bawah deru suara air, ia menangis sejadi-jadinya. Ia menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang tertahan. Ia membasuh wajahnya berkali-kali, seolah ingin melunturkan jejak ciuman dan sentuhan Aditya dari kulitnya. Setelah beberapa menit, Yunita menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya merah, sembab, tapi ada sorot baru di sana. Sorot mata wanita yang terluka namun menolak untuk mati. "Cukup, Yunita.
Cukup menangisnya, bisiknya pada bayangan di cermin. Ayahmu butuh kamu. Dan kamu tidak boleh membiarkan para serigala itu memangsa hasil keringat ayah. Yunita keluar dari kamar mandi dengan wajah yang lebih segar meski masih terlihat sembab. Ia kembali ke ruang Icu. Aditya masih duduk di sana, kini sedang sibuk dengan ponselnya, mungkin melaporkan situasi terkini pada ibunya. Yunita berjalan mendekat ke sisi ranjang ayahnya yang lain. Ia membungkuk, membisikkan sesuatu tepat di telinga ayahnya yang tidak sadarkan diri. Sebuah permintaan maaf dan janji yang tulus. "Ayah, maafkan Nita," bisiknya lirih, air mata kembali menggenang namun tidak jatuh. Nita salah memilih suami. Nita salah menilai orang. Tapi Nita janji, Yah, Nita nggak akan biarkan mereka mengambil 1 sen pun hak ayah. Nita akan jaga kehormatan keluarga kita. Ayah yang tenang ya. Nita akan kuat. Di seberang ranjang, Aditya menatapnya dengan wajah prihatin yang palsu, tidak tahu bahwa di balik bisikan lembut istrinya itu, sebuah perang besar baru saja dikumandangkan. Menjelang subuh, suara monitor jantung yang panjang dan datar memecah keheningan ruang Icu. Garis hijau yang tadinya naik turun perlahan, kini lurus tak berujung. Dokter dan perawat bergegas masuk, melakukan upaya terakhir, namun takdir berkata lain. Pak Darmawan telah pergi untuk selamanya. Yunita tidak menjerit histeris. Rasa sakitnya terlalu dalam hingga suaranya seakan hilang. Ia hanya memeluk tubuh kaku ayahnya, menenggelamkan wajahnya di dada bidang yang tak lagi bernapas itu. Di belakangnya, Aditya mengusap punggung Yunita. Sentuhan yang seharusnya menguatkan, kini terasa hambar. Aditya bahkan sempat melirik jam tangannya, seolah menghitung berapa lama drama kesedihan ini harus berlangsung sebelum ia bisa mulai membicarakan harta Gonogini. Siang harinya, pemakaman dilangsungkan. Langit seolah ikut berduka, mendung menggantung tebal tanpa hujan. Yunita duduk bersimpuh di samping gundukan tanah merah yang masih basah, menaburkan bunga dengan tatapan kosong. Dunianya gelap. Pelindung utamanya telah tiada, meninggalkannya sendirian di tengah kawanan serigala yang menyamar sebagai keluarga. Di seberang makam, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti. Bu Yusi dan Pak Sigit turun dengan penampilan yang sangat mencolok. Bu Yusi mengenakan gamis hitam berbahan sutra mahal dengan kacamata hitam lebar yang menutupi separuh wajahnya, sementara Pak Sigit mengenakan setelan jas rapi yang licin. Mereka tidak terlihat seperti orang yang sedang berkabung, melainkan seperti tamu VVIP yang menghadiri acara peresmian. Alih-alih langsung mendekat ke makam dan mendoakan besannya, mata Bu Yusi justru sibuk memindai kerumunan pelayat. Ketika melihat beberapa rekan bisnis Pak Darmawan yang kaya raya hadir, wajah Bu Yusi cerah seketika. Ia menyenggol lengan Pak Sigit. "Pak, itu ada Pak Handoko, bos properti. Ayo sapa dulu, siapa tahu bisa jadi koneksi bisnis buat Aditya nanti," bisik Bu Yusi, namun cukup keras hingga terdengar oleh beberapa pelayat di dekatnya. Mereka berdua sibuk bersalaman, mengumbar senyum duka cita yang dipaksakan, dan bahkan sempat bertukar kartu nama di area pemakaman. Yunita melihat semua itu dari sudut matanya. Hatinya perih. Tanah kuburan ayahnya bahkan belum kering. Tapi mertuanya sudah sibuk menjaring keuntungan. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari mata mereka untuk Pak Darmawan. Malam harinya, rumah besar peninggalan Pak Darmawan terasa sunyi dan dingin. Acara tahlilan baru saja selesai. Tamu-tamu sudah pulang. Yunita duduk lemas di sofa ruang tengah, memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Ia lelah fisik dan batin. Belum sempat ia memejamkan mata barang sejenak, Aditya datang membawa sebuah map tebal berwarna biru. Ia duduk di sebelah Yunita, meletakkan map itu di meja, lalu merangkul bahu istrinya. "Sayang, minum dulu tehnya," kata Aditya sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Yunita menerimanya tanpa bicara, hanya menyesap sedikit untuk membasahi tenggorokannya yang kering. "Nita," mulai Aditya dengan nada lembut yang dibuat-buat. "Aku tahu kamu masih sangat terpukul. Kehilangan ayah itu berat banget. Aku ngerti. Makanya, aku nggak mau kamu terbebani dengan urusan-urusan duniawi yang bikin pusing." Aditya membuka map biru itu. Di dalamnya terlihat daftar aset perusahaan, sertifikat ruko, dan beberapa dokumen legal lainnya. Yunita mengenali berkas-berkas itu. Itu adalah salinan dokumen yang sempat dibawa pulang ayahnya sebelum sakit.
Rupanya Aditya sudah menggeledah ruang kerja ayahnya saat Yunita sedang sibuk melayani tamu tahlilan tadi. Ini data-data perusahaan dan aset ayah, lanjut Aditya. Matanya berbinar menatap kertas-kertas itu. Banyak banget urusannya. Sayang, ada tagihan vendor, gaji karyawan, pajak, belum lagi proyek yang mangkrak. Kamu kan lagi berduka, nggak mungkin kamu urus sendiri. Bisa-bisa kamu sakit. Aditya menggeser map itu lebih dekat ke arahnya sendiri. Jadi, biar aku yang bantu kelola ya. Kamu tanda tangan surat kuasa saja, biar aku yang urus operasionalnya. Kamu tinggal duduk manis, istirahat, dan tenangkan diri. Gimana? Di sudut ruangan, Bu Yusi yang sedang pura-pura merapikan toples kue, menajamkan telinganya. Ia berhenti bergerak, menunggu jawaban Yunita dengan antusias. Yunita menatap map itu, lalu menatap wajah suaminya. Ia melihat ketidaksabaran di mata Aditya. Suaminya bahkan tidak menunggu 7 hari. Tidak menunggu 40 hari. Malam pertama setelah kematian ayahnya, Aditya langsung meminta kuasa penuh. Yunita menutup map itu perlahan, lalu meletakkannya kembali di pangkuannya. Ia menatap Aditya dengan tatapan sayu namun tegas. Terima kasih, Mas. Kamu memang suami yang perhatian, ucap Yunita pelan. Senyum Aditya merekah lebar. Tentu dong, sayang. Aku kan suami kamu. Jadi, besok kita ke notaris ya buat urus surat kuasanya. Tapi, potong Yunita. Aku rasa aku masih sanggup. Ayah selalu berpesan supaya aku belajar mandiri meneruskan usahanya. Kalau aku serahkan ke Mas sekarang, aku takut arwah ayah kecewa karena aku lari dari tanggung jawab. Senyum di wajah Aditya seketika luntur. Loh? Bukan lari, sayang. Tapi berbagi beban. Kamu itu perempuan, sendirian pula. Dunia bisnis itu keras. Aku akan belajar, Mas. Lagi pula ada Pak Erwin dan staf kepercayaan ayah yang siap bantu aku. Jawab Yunita, kali ini sedikit lebih dingin. Maaf ya, Mas. Aku capek banget. Mau istirahat dulu? Yunita bangkit berdiri sambil mendekap map itu erat-erat di dadanya, seolah melindunginya dari tangan-tangan jahil. Melihat rencananya gagal, Bu Yusi tidak bisa menahan diri lagi. Ia berjalan mendekat dengan wajah masam. Heh, Yunita. Suami kamu itu niatnya baik, mau bantu istri. Kok malah ditolak? Jangan keras kepala jadi istri. Nanti kalau usahanya bangkrut karena kamu nggak becus urus, baru tahu rasa. Seru Bu Yusi ketus. Yunita menghentikan langkahnya, namun tidak menoleh. Ia menarik napas panjang. Justru karena Yunita nggak mau bangkrut. Bu, Yunita mau pelajari semuanya sendiri dulu. Permisi, Bu, Mas, ucap Yunita lalu masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Di ruang tengah, Aditya membanting bantal sofa dengan kesal. Sial, dia sok jual mahal, Bu. Sabar, Dit, bisik Bu Yusi dengan mata menyipit licik. Dia cuma lagi sok kuat. Tunggu saja beberapa hari lagi. Kita bikin dia pusing sampai dia sendiri yang nyerahin harta itu ke kita. Pagi itu, suasana di meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Denting sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Yunita makan dengan gerakan mekanis, sementara di hadapannya, Bu Yusi terus menatapnya dengan sorot mata menyelidik, seolah sedang mencari celah untuk kembali mendesak masalah harta warisan. Aditya duduk di sebelahnya, sibuk dengan ponselnya, sesekali melirik Yunita lewat sudut mata. Nita, hari ini kamu mau kemana? Rapi sekali, tanya Aditya tiba-tiba, memecah keheningan. Nada suaranya terdengar penuh curiga, meski dibalut dengan senyum manis. Yunita meletakkan sendoknya perlahan. Ia sudah menyiapkan alasan sejak semalam. Aku mau ke kantor Pak Erwin, pengacara ayah. Ada beberapa berkas administrasi kematian yang harus ditandatangani hari ini juga. Mendengar nama pengacara disebut, telinga Bu Yusi langsung tegak. Wajah Aditya berubah waspada. Wah, kebetulan. Aku antar ya. Sekalian aku juga mau kenalan sama pengacara ayah. Biar nanti koordinasinya gampang kalau aku bantu kamu urus perusahaan. Tidak usah, Mas. Tolak Yunita cepat namun tetap tenang. Aku cuma sebentar kok. Lagi pula,
Mas kan harus masuk kerja hari ini. Katanya kemarin sudah banyak cuti. Nanti bos Mas marah loh. Aditya tampak ragu, tapi alasan Yunita masuk akal. Tapi kamu yakin bisa sendiri? Kamu kan masih berduka. Aku butuh waktu sendiri juga, Mas. Sekalian nanti mau mampir ke makam ayah sebentar, tambah Yunita. Akhirnya, dengan berat hati Aditya membiarkan Yunita pergi sendiri. Namun, Yunita tahu, begitu mobilnya keluar dari gerbang, suaminya pasti akan langsung menelepon ibunya untuk bergosip atau menyusun rencana lain. 1 jam kemudian, Yunita sudah duduk di ruang kerja Pak Erwin yang bernuansa kayu tua dan beraroma kopi. Pria parubaya itu menyambut Yunita dengan tatapan teduh, tatapan seorang paman kepada keponakannya. Pak Erwin adalah sahabat karib Pak Darmawan sejak masa kuliah. Bapak turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Yunita, ucap Pak Erwin tulus. Ayahmu orang hebat. Dia sangat menyayangimu. Pertahanan Yunita runtuh. Di depan orang kepercayaan ayahnya ini, ia tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Yunita menangis tergugu. Bukan hanya karena kehilangan ayah, tapi karena beban rahasia yang ia pikul sendirian. Dengan tangan gemetar, Yunita mengeluarkan ponselnya. Pak Erwin, ada sesuatu yang Bapak harus dengar, kata Yunita serak. Ia memutar rekaman percakapan telepon antara Aditya dan Bu Yusi. Suara tawa jahat dan rencana licik mereka memenuhi ruangan kerja yang sunyi itu. Wajah Pak Erwin yang tadinya tenang, perlahan mengeras. Rahangnya mengetat menahan amarah. Namun, anehnya, ia tidak terlihat terkejut. Setelah rekaman selesai, Pak Erwin menghela napas panjang. Ia melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Dugaanku benar, gumamnya pelan. Yunita menatapnya bingung. Maksud Bapak? Bapak sudah tahu? Pak Erwin menatap Yunita lekat-lekat. Bapak tidak tahu detailnya sejahat itu, Nak. Tapi ayahmu punya insting yang sangat tajam. Pak Erwin bangkit dari kursinya, berjalan menuju sebuah lemari besi di sudut ruangan. Ia memutar kombinasi angka brankas, lalu mengeluarkan sebuah map berwarna merah tua yang tersegel rapat. Bukan map biru seperti yang diambil Aditya di rumah. 2 bulan lalu, saat ayahmu mulai sering masuk rumah sakit, dia datang ke sini sendirian. Cerita Pak Erwin sambil meletakkan map merah itu di depan Yunita. Dia bilang, dia merasa ada yang tidak beres dengan Aditya. Ayahmu bilang, tatapan Aditya bukan tatapan seorang suami yang tulus, tapi tatapan seorang pedagang yang sedang menaksir harga barang. Air mata Yunita kembali menetes. Ternyata ayahnya sudah merasakan itu semua, tapi memilih diam agar tidak menyakiti hati putrinya yang sedang dimabuk cinta. Ayahmu mengubah wasiatnya hari itu juga, lanjut Pak Erwin. Ini adalah wasiat yang sah dan terbaru. Dengan tangan gemetar, Yunita membuka segel map itu. Ia membaca lembar demi lembar dokumen hukum tersebut. Di sana tertulis jelas pembagian aset yang sangat detail. Namun, mata Yunita terhenti pada sebuah pasal khusus di halaman terakhir. Sebuah klausul perlindungan. Pasal itu berbunyi, seluruh aset perusahaan, properti, dan dana tunai yang diwariskan kepada putriku, Yunita, bersifat terikat. Jika terjadi perceraian, atau jika terbukti adanya pengkhianatan dalam pernikahan putriku, maka seluruh aset tersebut akan otomatis dialihkan ke dalam trust fund, dana amanah, yang dikelola oleh pihak ketiga untuk kepentingan cucu, jika ada, atau disumbangkan ke yayasan sosial yang ditunjuk. Pihak suami tidak memiliki hak sedikitpun atas aset tersebut, baik sebagai harta gonogini maupun harta bersama. Yunita menutup mulutnya tak percaya. Ayah, bisiknya. Ayahmu sangat takut kamu dimanfaatkan, Yunita. Dia membuat pagar besi ini untuk melindungimu. Dia bilang, kalau suami anakku tulus, dia tidak akan peduli soal harta. Tapi kalau dia serakah, wasiat ini akan jadi neraka buat dia, jelas Pak Erwin. Yunita mengusap lembaran kertas itu seolah sedang mengusap wajah ayahnya. Cinta ayahnya begitu besar, melampaui kematian. Ayahnya sudah menyiapkan payung sebelum hujan badai ini menerjang hidupnya. Sekarang keputusan ada di tanganmu, Yunita, kata Pak Erwin serius. Dengan rekaman suara yang kamu punya dan wasiat ini, kita bisa langsung menendang mereka keluar dari hidupmu hari ini juga. Mereka tidak akan dapat sepeser pun. Yunita terdiam.
Hatinya bergejolak. Rasa marah, sedih, dan kecewa bercampur aduk. Ia memegang kartu as yang bisa menghancurkan Aditya dan keluarganya dalam sekejap. Tapi entah kenapa, rasa sakit di hatinya belum ingin berhenti di situ. Mengusir mereka sekarang rasanya terlalu mudah. Mereka belum merasakan sakitnya dipermainkan seperti yang ia rasakan. Yunita menutup map merah itu perlahan. Tatapannya kini berubah dingin, setajam tatapan ayahnya semasa hidup. "Jangan sekarang, Pak," jawab Yunita pelan namun penuh penekanan. "Simpan dulu wasiat ini. Biarkan mereka merasa menang sebentar lagi. Biarkan mereka terbang tinggi dengan keserakahan mereka." Yunita mengepalkan tangannya di atas meja. "Aku ingin melihat wajah mereka saat mereka jatuh dari ketinggian itu. Aku ingin mereka merasakan sakitnya berharap pada sesuatu yang semu, sama seperti aku berharap pada cinta Aditya." Pak Erwin tersenyum tipis, melihat semangat Pak Darmawan hidup kembali di mata putrinya. "Baik, Nak. Bapak akan simpan ini aman-aman sampai kamu beri kode untuk mengeluarkannya. Jadilah kuat." Yunita keluar dari kantor pengacara itu dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat ia datang. Di dalam tasnya, ia tidak membawa dokumen wasiat itu, tapi ia membawa keyakinan baru. Perang belum dimulai, tapi Yunita sudah memegang kunci kemenangannya. Ia akan pulang ke rumah, kembali menghadapi wajah-wajah palsu itu, dan memainkan perannya dengan sempurna sampai waktu eksekusi tiba. Yunita melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah berat yang sengaja ia buat-buat. Wajahnya ditekuk, matanya sembab, bukan akting sepenuhnya, karena sisa tangis di kantor Pak Erwin tadi masih berbekas. Di ruang tengah, seperti yang sudah ia duga, komite penyambut sudah siap sedia. Aditya duduk di sofa dengan kaki menyilang santai, sementara Bu Yusi dan Pak Sigit sedang menikmati camilan sore sambil menonton televisi. Begitu melihat sosok Yunita di ambang pintu, Aditya langsung melompat berdiri. Bukan pelukan hangat yang menyambut Yunita, melainkan pertanyaan yang langsung menohok pada tujuan utamanya. "Gimana, sayang? Lancarkan urusan sama Pak Erwin? Berkas pelimpahan asetnya sudah beres?" tanya Aditya antusias. Matanya berbinar penuh harap, seolah sudah melihat tumpukan uang di depan mata. Bu Yusi mematikan televisi, menegakkan duduknya, dan menatap menantunya dengan senyum lebar yang dipaksakan. "Iya, Nita. Sini duduk dulu, cerita sama ibu. Pasti kamu capek kan seharian urus harta peninggalan ayahmu yang banyak itu." Yunita tidak langsung menjawab. Ia berjalan gontai menuju sofa, lalu menjatuhkan dirinya di sana seolah tenaganya sudah terkuras habis. Ia menundukkan kepala, membiarkan rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, lalu mulai terisak pelan. Suasana di ruangan itu mendadak hening dan tegang. Senyum di wajah Aditya perlahan luntur, berganti dengan kerutan bingung. "Loh? Kok nangis? Kenapa? Sayang? Ada dokumen yang kurang?" tanya Aditya, nadanya mulai terdengar tidak sabar. Yunita mengangkat wajahnya, menatap Aditya dengan tatapan putus asa. "Mas, hancur semuanya, Mas. Hancur." "Apanya yang hancur? Ngomong yang jelas dong," sentak Bu Yusi, tidak sabar melihat menantunya bertele-tele. "Perusahaan ayah." Yunita menarik napas panjang, menyiapkan kebohongan terbesar yang akan menjadi ujian terakhir bagi suaminya. Ternyata selama setahun terakhir ini, bisnis ayah kolaps, Mas. Ayah menyembunyikan ini dari kita semua supaya kita nggak khawatir. "Maksud kamu apa? Kolaps gimana?" Aditya mendekat, suaranya meninggi. "Hutang, Mas?" jawab Yunita lirih namun cukup jelas untuk membuat seisi ruangan itu membeku. Perusahaan ayah terlilit hutang pajak miliaran rupiah. Belum lagi hutang ke bank dan vendor yang belum dibayar. Pak Erwin bilang, aset-aset yang ada sekarang rumah ini, mobil, ruko, semuanya statusnya dalam pengawasan bank. Kemungkinan besar semuanya akan disita untuk menutupi hutang. Hening. Kali ini keheningan yang mencekam. Wajah Aditya yang tadinya cerah, kini pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Pak Sigit tersedak minumannya sendiri. Sementara Bu Yusi melotot, mulutnya menganga tak percaya. "Bohong!" teriak Aditya tiba-tiba. Ia mencengkeram bahu Yunita dengan kasar, mengguncangnya. "Kamu pasti salah dengarkan?
Ayahmu itu pengusaha sukses. Hartanya nggak habis 7 turunan. Masa tiba-tiba punya hutang miliaran? Jangan ngaco kamu. Sakit, Mas? Ringis Yunita, melepaskan cengkeraman suaminya. Aku juga kaget. Mas, Pak Erwin tunjukkan semua buktinya tadi. Ternyata ayah gali lubang tutup lubang demi pertahankan gaya hidup kita selama ini. Sekarang ayah meninggal, bom waktunya meledak. Kita nggak dapat warisan apa-apa, Mas. Malah, Pak Erwin bilang sebagai ahli waris, aku mungkin harus ikut tanggung jawab melunasi sisa hutangnya kalau aset yang disita masih kurang. Mendengar kata, ikut tanggung jawab melunasi, Bu Yusi langsung berdiri dari sofanya, wajahnya merah padam karena amarah. Topeng keibuan yang selama ini ia pakai retak dan hancur berkeping-keping detik itu juga. Apa? Melunasi? Pekik Bu Yusi histeris. Ia menunjuk wajah Yunita dengan telunjuk gemetar. Gila ya kamu. Jangan bawa-bawa anak saya ke dalam masalah keluargamu yang bangkrut itu. Enak saja. Kami nikahin kamu buat hidup senang, bukan buat nanggung hutang orang mati. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam dan tanpa saringan. Yunita menatap ibu mertuanya itu. Sakit sekali mendengarnya langsung, meski ia sudah tahu isi hati mereka dari rekaman telepon. Bu, kok ibu ngomong gitu? Tanya Yunita dengan suara bergetar, kali ini air matanya menetes karena rasa perih yang nyata. Katanya kita keluarga? Katanya ibu sayang sama Nita? Keluarga kalau menguntungkan, sambar Aditya kasar. Ia mengacak-acak rambutnya frustrasi, lalu menendang meja kopi di hadapannya hingga bergeser. Sialan, sialan. Aku sudah capek-capek bersikap manis 2 tahun ini, menahan diri, melayanimu kayak ratu, ternyata bapakmu cuma ninggalin sampah. Yunita menatap suaminya tak percaya. Sandiwara itu benar-benar berakhir hari ini. Tidak ada lagi Aditya yang lembut. Yang ada di hadapannya kini adalah monster serakah yang kelaparan. Mas, jadi selama ini kamu cuma pura-pura? Tanya Yunita, memancing lebih dalam. Aditya menatapnya tajam, matanya penuh kebencian. Pikir aja sendiri. Kamu pikir aku betah dengerin curhatan kamu yang gak penting itu? Kamu pikir aku betah dipojok-pojokin terus sama ibumu yang rewel itu? Aku bertahan karena aku pikir masa depanku terjamin. Kalau tahu cuma dapat hutang, ngapain aku buang-buang waktu nikahin wanita membosankan kayak kamu? Deh. Jantung Yunita serasa berhenti berdetak sesaat. Pengakuan itu keluar langsung dari mulut suaminya. Tanpa sadar, Yunita meremas ujung bajunya kuat-kuat. Hatinya benar-benar mati saat itu juga. Cinta tulus yang ia jaga selama ini, resmi dikubur bersama jasad ayahnya. Sudah, Dit, jangan banyak omong sama dia. Bu Yusi menarik tangan anaknya menjauh dari Yunita. Kita harus cari cara supaya kamu nggak terseret kasus ini. Ceraikan dia secepatnya. Sebelum pihak bank atau penagih hutang datang ke sini dan nuntut kamu sebagai suaminya. Iya, Bu. Pasti. Jawab Aditya cepat tanpa keraguan sedikitpun. Ia menatap Yunita dengan pandangan jijik. Mulai malam ini aku tidur di kamar tamu. Jangan berani-berani kamu minta uang atau bantuan aku buat lunasin hutang bapakmu itu. Urus sendiri masalahmu. Aditya dan kedua orang tuanya melenggang pergi meninggalkan ruang tengah, masuk ke dalam kamar dan membanting pintu keras-keras. Mereka meninggalkan Yunita sendirian di sofa, di tengah rumah besar yang kini terasa seperti neraka. Namun, begitu pintu kamar mereka tertutup rapat, tangis Yunita berhenti seketika. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan. Perlahan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis yang dingin. Ujian terakhir telah selesai. Hasilnya, gagal total. Mereka tidak lulus menjadi manusia. Yunita menatap pintu kamar di mana suaminya berada. Kalian yang meminta cerai, bisik Yunita pada kesunyian malam. Baguslah. Setidaknya aku tidak perlu repot-repot mengusir kalian. Kalian sendiri yang akan lari ketakutan sebelum akhirnya sadar bahwa kalian baru saja membuang berlian demi menghindari bayangan sampah. Yunita bangkit berdiri, menegakkan punggungnya. Ia berjalan menuju kamarnya sendiri. Malam ini ia akan tidur nyenyak. Ia tahu, esok hari permainan yang sebenarnya baru akan dimulai. Dan kali ini, ia yang memegang kendali. Keesokan paginya,
Suasana di rumah mewah itu lebih mirip seperti pasar yang sedang kebakaran. Kepanikan melanda keluarga Aditya. Bu Yusi terlihat sibuk mondar-mandir di ruang tengah, mengemas barang-barang berharga miliknya, vas bunga kristal, lukisan dinding, hingga koleksi tas branded, ke dalam koper-koper besar. Ia ketakutan setengah mati jika petugas sita jaminan tiba-tiba datang menggedor pintu dan mengambil semuanya karena hutang Pak Darmawan. Aditya duduk di meja makan dengan wajah tegang, mengetik sesuatu di laptopnya dengan kasar. Di hadapannya, secari kertas berisi draft gugatan cerai sudah tergeletak. Ia tidak berangkat kerja hari ini, terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri. "Nita?" panggil Aditya keras saat melihat Yunita keluar dari kamar. Wajah Yunita terlihat lesu, matanya bengkak, kali ini benar-benar karena kurang tidur memikirkan betapa menjijikannya sandiwara ini. "Ya, Mas," jawab Yunita pelan. "Duduk sini," perintah Aditya tanpa menoleh. "Kita harus bicara teknis. Aku sudah kontak teman yang kerja di pengadilan agama. Kita bisa ajukan cerai talak secepatnya. Alasannya, ketidakcocokan prinsip. Jangan sebut soal hutang, nanti ribet." Yunita menatap suaminya tak percaya. "Secepat itu, Mas? Ayah baru dikubur kemarin." Justru itu, sambar Bu Yusi yang tiba-tiba muncul sambil menyeret koper. "Sebelum lintah darat datang ke sini, kamu kalau mau miskin, miskin saja sendirian, Yunita. Jangan seret anak saya. Anak saya punya masa depan cerah, nggak pantas hidup melarat nanggung hutang bapakmu." Pak Sigit yang sedari tadi diam di pojok sambil memeluk toples kerupuk ikut menimpali. "Betul itu. Bapak sudah bilang kan, harusnya dulu kita cek by checking bapaknya sebelum nikahin anaknya. Jadi repot begini." Yunita mengepalkan tangannya di bawah meja. Rasa perih di hatinya sudah hilang, berganti menjadi rasa muak yang luar biasa. "Baik, Mas. Kalau itu mau kalian, aku akan tanda tangan apapun." Aditya tersenyum lega, senyum licik seorang pengecut yang berhasil lari dari medan perang. "Nah, gitu dong. Kooperatif. Nanti setelah cerai, kamu silakan tinggalkan rumah ini. Biar rumah ini disita bank, aku nggak peduli." Tepat saat Aditya hendak menyodorkan pulpen, bel rumah berbunyi nyaring. Ting tong. Suasana mendadak hening. Wajah Bu Yusi memucat. Aditya gemetar. "Itu pasti debt collector," desis Bu Yusi panik. "Jangan buka. Matikan lampu. Pura-pura nggak ada orang." "Permisi." Suara berat terdengar dari luar, diikuti ketukan pintu yang sopan namun tegas. Yunita mengenali suara itu. Ia berdiri. "Itu Pak Erwin, pengacara ayah." "Ngapain dia kesini?" bentak Aditya. "Mau nagih? Bilang sama dia aku bukan ahli waris. Aku mau cerai." Tanpa mempedulikan kepanikan suaminya, Yunita berjalan tenang menuju pintu depan dan membukanya. Pak Erwin berdiri di sana dengan setelan jas rapi, membawa tas kerja kulit yang terlihat mahal. Wajahnya tenang dan berwibawa. "Selamat pagi, Bu Yunita. Maaf mengganggu pagi-pagi," sapa Pak Erwin ramah. Aditya, Bu Yusi, dan Pak Sigit mengintip dari balik tembok ruang tengah dengan wajah waspada, siap kabur lewat pintu belakang jika situasi memburuk. "Silakan masuk, Pak Erwin," ajak Yunita. Begitu Pak Erwin duduk di sofa ruang tamu, Aditya memberanikan diri mendekat, namun tetap menjaga jarak aman. "Pak, kalau Bapak mau bahas soal hutang mertua saya tegaskan ya, saya tidak tahu-menahu. Saya dan Yunita sedang proses pisah." Pak Erwin mengerutkan kening, lalu menatap Yunita seolah meminta penjelasan. Yunita hanya mengedipkan mata sekilas, kode rahasia yang sudah mereka sepakati. Pak Erwin tersenyum tipis, lalu tertawa renyah. "Hutang? Hutang apa ya, Pak Aditya?" Aditya dan Bu Yusi saling pandang bingung. "Loh? Kemarin kan Yunita bilang perusahaan ayah kolaps? Hutang pajak miliaran?" tanya Bu Yusi nyolot. Pak Erwin menggeleng sambil membuka tas kerjanya. "Ah, sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini. Mungkin Bu Yunita salah membaca laporan audit awal yang memang agak berantakan." Pak Erwin mengeluarkan sebuah dokumen baru dengan kop surat resmi bank ternama. "Justru saya datang ke sini untuk membawa kabar gembira. Setelah tim kami melakukan audit forensik semalam suntuk dan mencocokkan dengan data asuransi,
Ternyata hutang-hutang operasional itu sudah tertutup otomatis oleh Kiman Insurance yang dimiliki Pak Darmawan. Maksudnya? Tanya Aditya, suaranya mulai terdengar tertarik, ketakutannya perlahan pudar. Maksudnya? Pak Erwin menatap mata Aditya tajam, asuransi jiwa Pak Darmawan cair senilai 50 miliar rupiah. Itu lebih dari cukup untuk menutup semua kewajiban kecil perusahaan. Jadi, status aset saat ini, bersih. Nol hutang. Dan surplus uang tunai di rekening warisan sekitar 40 miliar rupiah, belum termasuk nilai properti dan saham. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Bukan hening ketakutan, tapi hening karena shock mendengar nominal uang yang begitu fantastis. Mata Bu Yusi membulat sempurna, hampir keluar dari kelopaknya. Mulut Aditya ternganga. Pak Sigit bahkan menjatuhkan toples kerupuk yang dipegangnya. 40 miliar, gagap Aditya. Bersih? Tunai? Betul, jawab Pak Erwin santai. Dan semua aset itu sekarang resmi jatuh ke tangan Bu Yunita sebagai ahli waris tunggal. Tapi, sayang sekali, saya dengar tadi Bapak sedang mengurus perceraiannya. Kalau begitu saya harus siapkan dokumen pemisahan harta supaya Pak Aditya tidak menerima sepeser pun dari. Tunggu, teriak Aditya memotong ucapan Pak Erwin. Dengan gerakan kilat yang membuat siapapun takjub, Aditya menyambar kertas draft cerai di atas meja, meremasnya menjadi bola kertas, dan melemparnya ke tempat sampah. Wajahnya berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Senyum manis yang menjijikan itu kembali terpasang. Ia langsung duduk di samping Yunita dan merangkul bahu istrinya erat-erat. Pak Erwin ini gimana sih? Tadi itu saya cuma bercanda. Biasa, emosi sesaat karena lagi stres berduka. Ya kan, sayang? Aditya menatap Yunita dengan tatapan memohon. Gak mungkinlah aku ninggalin istri tercinta cuma gara-gara masalah uang. Kita kan sudah janji sehidup semati. Bu Yusi tidak mau kalah. Ia langsung lari ke dapur dan kembali membawa nampan berisi minuman dingin, menyuguhkannya pada Pak Erwin dengan senyum paling ramah yang ia punya. Aduh, Pak Erwin, silakan diminum. Tadi itu saya juga cuma panik. Maklum ibu-ibu tua, gampang kaget. Alhamdulillah ya Allah, ternyata besan saya orangnya memang hebat. Saya sudah duga Pak Darmawan itu nggak mungkin ninggalin masalah. Duh, menantu ibu yang cantik. Maafin ibu ya tadi ngebentak. Ucap Bu Yusi sambil mengelus-elus lengan Yunita. Yunita merasakan perutnya mual melihat perubahan sikap mereka yang begitu drastis dan tak tahu malu. Semenit yang lalu ia diperlakukan seperti sampah pembawa sial, dan begitu mendengar kata 40 miliar, ia kembali diperlakukan seperti ratu. Jadi perceraian batal? Tanya Pak Erwin memancing, menahan geli melihat sirkus kemunafikan di depannya. Batal. Batal total. Seru Pak Sigit semangat. Aditya menggenggam tangan Yunita, menciumnya bertubi-tubi. Maafin Mas ya, sayang. Tadi Mas cuma hilaf. Kamu tahu kan Mas sayang banget sama kamu? Kita akan kelola uang ayah sama-sama ya. Mas akan bantu kamu, Mas janji. Yunita menatap mata suaminya. Tidak ada cinta di sana, hanya ada pantulan angka-angka rupiah. Iya, Mas. Aku ngerti kok. Jawab Yunita pelan dengan senyum misterius. Aku senang Mas batal menceraikan aku. Karena kalau kita cerai sekarang, ceritanya jadi nggak seru, kan? Hah? Maksudnya? Aditya bingung. Maksudnya perjuangan kita membangun perusahaan ayah baru akan dimulai. Ralat Yunita cepat. Pak Erwin menutup tasnya dan berdiri. Baiklah kalau begitu. Dokumen pelimpahan aset bersih akan saya siapkan minggu depan. Selamat pagi. Setelah Pak Erwin pergi, Aditya dan Bu Yusi langsung bersorak girang, berpelukan seolah mereka baru saja memenangkan lotre. Mereka lupa bahwa ada hati yang baru saja mereka bunuh 2 kali. Pertama dengan ancaman cerai, dan kedua dengan kepalsuan cinta yang kembali datang karena uang. Yunita menatap mereka datar. Silakan tertawa, batinnya. Nikmati euforia ini. Karena minggu depan, bukan uang yang akan kalian dapatkan, melainkan tiket menuju kehancuran. Seminggu telah berlalu sejak kabar gembira tentang warisan 40 miliar itu. Seminggu itu pula, Yunita hidup bak seorang putri raja di istananya sendiri. Bu Yusi yang biasanya rewel soal debu di ujung meja, kini rajin memijat pundak Yunita setiap sore.
Pak Sigit yang biasanya cuek, tiba-tiba rajin menyiram tanaman kesayangan almarhum Pak Darmawan. Dan Aditya? Ia berubah menjadi suami paling romantis sedunia. Bunga mawar segar selalu ada di vas kamar tidur, dan kata-kata manis tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Namun bagi Yunita, setiap perlakuan manis itu terasa seperti cuka yang disiramkan ke luka terbuka. Semakin manis mereka bersikap, semakin perih hati Yunita, karena ia tahu fondasi dari semua kebaikan itu adalah keserakahan, bukan ketulusan. Malam ini, Yunita memutuskan sandiwara ini harus mencapai puncaknya. Ia meminta asisten rumah tangga untuk libur, dan ia sendiri yang memasak hidangan makan malam spesial. Ayam bakar madu kesukaan Aditya, sup buntut favorit Pak Sigit, dan pepes ikan mas pedas yang digemari Bu Yusi. Aroma masakan memenuhi seluruh penjuru rumah, mengundang lapar, sekaligus mengundang hasrat para penghuninya. Tepat pukul 7 malam, mereka semua sudah duduk rapi di meja makan. Pakaian mereka rapi, wajah mereka berseri-seri. Suasana sangat kontras dengan makan malam seminggu yang lalu, saat mereka membahas perceraian. Wah, baunya harum sekali, sayang, puji Aditya sambil mengambilkan nasi untuk Yunita. Kamu memang istri idaman. Sudah cantik, kaya, pintar masak lagi. Iya, Nita. Ibu beruntung sekali punya menantu seperti kamu, timpal Bu Yusi sambil menyendok pepes ikan dengan lahap. Rasanya pas banget di lidah ibu. Yunita hanya tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. Makan yang banyak, Bu, Mas, Pak. Nita, masa ini khusus buat merayakan kebersamaan kita. Kebersamaan dan masa depan yang cerah. Seru Pak Sigit sambil mengangkat gelas air putihnya, seolah sedang bersulang wine mahal. Mereka makan dengan lahap sambil terus membicarakan rencana-rencana besar. Aditya sibuk bercerita tentang rencana investasi properti yang, katanya, akan melipat gandakan uang warisan itu. Bu Yusi mulai menyisipkan kode-kode halus tentang butiknya yang butuh modal tambahan, dan tas-tas branded keluaran terbaru yang sedang hits. Nita, ucap Aditya setelah piringnya bersih. Ia menatap Yunita dengan tatapan serius namun penuh harap. Besok kan jadwal penandatanganan pelimpahan aset dari Pak Erwin. Kamu sudah siapkan? Dokumen yang aku minta kemarin, surat kuasa untuk pengelolaan dana tunai, sudah kamu siapkan. Suasana hening sejenak. Bu Yusi berhenti mengunyah, Pak Sigit meletakkan sendoknya. Semua mata tertuju pada Yunita, menanti jawaban sang pemegang kunci brankas. Yunita meletakkan serbetnya di meja dengan gerakan anggun dan tenang. Ia menatap mereka satu persatu. Tatapannya lembut, namun ada kedalaman yang sulit ditebak di sana. Sudah, Mas, jawab Yunita pelan. Aku sudah menyiapkan semuanya. Bahkan lebih dari yang kalian minta. Mata Bu Yusi berbinar terang. Maksud kamu, Nak? Yunita mengambil sebuah map kulit berwarna hitam yang sejak tadi ia letakkan di kursi kosong di sebelahnya. Ia menaruh map itu di tengah meja makan, namun menahan tangan Aditya yang hendak menyambarnya. Tunggu dulu, Mas. Sebelum kita buka ini, ada yang ingin aku sampaikan, kata Yunita. Aditya menarik tangannya kembali, tersenyum canggung. Oke. Silakan, sayang. Apapun yang kamu katakan, kami dengarkan. Yunita menarik napas panjang, membiarkan keheningan menggantung di udara selama beberapa detik. Ia ingin merekam ekspresi wajah mereka saat ini, ekspresi penuh harap dan kemenangan semu, ke dalam ingatannya selamanya. Kalian tahu, mulai Yunita, suaranya terdengar sedikit bergetar, seolah menahan haru. Ayah selalu mengajarkan aku, bahwa harta itu hanya titipan. Yang paling penting di dunia ini adalah keluarga. Orang-orang yang ada di saat kita susah dan senang. Betul sekali itu, Nita, sambar Bu Yusi semangat. Ibu setuju 100%. Makanya, lanjut Yunita, mengabaikan celaan mertuanya. Sejak tahu jumlah warisan ayah yang begitu besar, aku sudah menyusun rencana untuk membahagiakan kalian semua. Aku merasa, aku berhutang banyak pada kalian. Aditya menggenggam tangan Yunita di atas meja. Kamu nggak berhutang apa-apa, sayang. Kita kan satu tim. Yunita menatap mata Aditya dalam-dalam. Aku sudah merencanakan untuk menggunakan 5 miliar pertama dari uang tunai itu, untuk melunasi hutang judi ibu di Batam yang selama ini ibu sembunyikan dari bapak.
Wajah Bu Yusi memucat seketika. Matanya melotot kaget. Pak Sigit menoleh cepat ke arah istrinya. Hutang judi? Bu? Katanya uang itu buat modal butik. Yunita tidak memberi kesempatan mereka bertengkar. Ia beralih menatap Aditya. Dan untuk kamu, Mas. Aku tahu kamu sudah lama mengincar mobil sport 2 pintu warna merah itu. Kan? Yang harganya 3 miliar? Aku sudah berniat membelikannya tunai besok pagi sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga bulan depan. Rahang Aditya jatuh. Air liurnya hampir menetes membayangkan mobil impian itu parkir di garasi. Ya Tuhan, sayang kamu serius? Kamu sebaik itu? Dan untuk Bapak, Yunita menoleh ke Pak Sigit yang masih shock soal hutang istrinya. Aku ingin memberangkatkan Bapak dan Ibu Haji Plus tahun ini, supaya Bapak bisa berdoa di Tanah Suci. Ruang makan itu seketika dipenuhi aura euforia. Bu Yusi yang tadinya panik rahasianya terbongkar, langsung luluh karena tahu hutangnya akan dilunasi. Aditya merasa seperti terbang ke langit ketujuh. Mereka merasa menang telak. Yunita benar-benar istri bodoh yang penurut, pikir mereka. Masya Allah, Yunita. Bu Yusi bangkit dan hendak memeluk Yunita. Matanya berkaca-kaca. Kali ini air mata bahagia karena selamat dari lilitan hutang. Ibu nggak tahu harus bilang apa. Kamu benar-benar malaikat. Namun, Yunita mengangkat tangannya, menghentikan langkah Bu Yusi. Duduk dulu, Bu. Aku belum selesai, ucap Yunita. Nada bicaranya berubah. Kelembutan yang tadi terasa hangat, kini perlahan mendingin. Suhu di ruangan itu seolah turun beberapa derajat. Mereka kembali duduk, sedikit bingung dengan perubahan ekspresi Yunita yang tiba-tiba menjadi datar. Itu semua adalah rencanaku, kata Yunita, menekankan setiap suku kata. Itu adalah apa yang ingin aku lakukan. Karena aku pikir, aku memiliki keluarga yang mencintaiku apa adanya. Aku pikir, ketulusanku selama 2 tahun ini dibalas dengan ketulusan yang sama. Yunita membuka map hitam di tengah meja itu. Di dalamnya bukan dokumen pelimpahan aset atau cek tunai. Di dalamnya hanya ada selembar foto pernikahan mereka yang sudah disobek menjadi 2, dan sebuah flash disk kecil. Senyum di wajah Aditya mulai goyah. Sayang? Maksudnya apa ini? Yunita menatap suaminya dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Campuran antara cinta yang masih tersisa dan kekecewaan yang mendalam. Mas, kamu ingat malam saat ayah kritis? Saat aku menelepon ibu dan lupa ditutup, tanya Yunita pelan. Jantung Aditya seakan berhenti berdetak. Wajah Bu Yusi yang tadinya merah merona karena senang, kini berubah menjadi seputih kertas. Ingatan mereka melayang kembali ke malam itu. Malam di mana mereka tertawa lepas, mengejek Yunita, dan merencanakan perceraian. Telepon, cicit Bu Yusi, suaranya nyaris tak terdengar. Ya, telepon itu. Yunita tersenyum getir. Aku mendengar semuanya. Dari awal sampai akhir. Tawa kalian, rencana kalian menceraikan aku, rencana kalian mengambil harta ayah, dan rencana Mas Aditya menikah lagi. Keheningan di ruang makan itu kini terasa mencekam, jauh lebih mengerikan daripada saat mereka membahas hutang. Ini adalah keheningan sebelum badai. Makanan enak di atas meja itu mendadak tampak tidak berselera, seolah berubah menjadi racun. Jadi, Aditya tergagap, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Seminggu ini, kamu tahu? Kamu pura-pura. Sakit rasanya, Mas, bisik Yunita, air mata menetes di pipinya tanpa isakan. Sakit sekali saat aku menyadari bahwa pelukanmu seminggu ini, ciumanmu, perhatianmu, semuanya hanya karena 40 miliar itu. Bukan karena aku. Yunita mendorong map itu ke arah Aditya. Kalian menginginkan warisan, kan? Kalian ingin pesta kemenangan? Malam ini aku berikan panggungnya. Yunita mengambil ponselnya dari saku, meletakkannya di meja, dan jarinya bersiap menekan tombol play. Dengarkan baik-baik. Inilah, mahar, sesungguhnya dari pernikahan kita. Jari telunjuk Yunita menekan layar ponsel. Detik berikutnya, keheningan di ruang makan yang mewah itu pecah oleh suara digital yang keluar dari pengeras suara ponsel. Suara itu jernih, tajam, dan tak terbantahkan. Tunggu saja sampai warisan ayahnya jatuh ke tanganmu.
Suara Bu Yusi terdengar menggema, memantul di dinding-dinding ruang makan. Di kursi masing-masing, ketiga orang itu membeku. Wajah Aditya yang tadinya pucat, kini berubah menjadi abu-abu, seolah darah di tubuhnya berhenti mengalir. Matanya terbelalak menatap ponsel hitam di tengah meja itu, seakan benda itu adalah bom waktu yang sedang meledak. Rekaman berlanjut. Tentu saja, Ibu. Ku akan langsung ceraikan dia dan membawa hartanya untuk kita nikmati. Lagi pula aku sudah muak pura-pura sayang. Itu suara Aditya. Terdengar begitu ringan, begitu tanpa beban, dan diakhiri dengan tawa renyah. Tawa yang sama yang sering Yunita dengar saat mereka menonton komedi bersama di ruang tamu, namun kali ini tawa itu terdengar seperti suara iblis. Yunita tidak memalingkan wajahnya sedikit pun. Ia menatap lekat-lekat mata suaminya saat rekaman itu terus berputar, memuntahkan setiap kata keji yang pernah mereka ucapkan malam itu. Tentang Yunita yang bodoh, tentang rencana menikah lagi, tentang rasa jijik mereka pada keluarga Yunita. Ketika rekaman berakhir, suasana kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berat, menekan dada siapapun yang ada di sana. Hanya suara napas Bu Yusi yang terdengar memburu, seperti orang yang baru saja lari maraton dikejar hantu. Nita. Suara Aditya keluar tercekat, serak dan gemetar. Itu. Sayang, dengarkan aku dulu. Yunita tersenyum getir, air mata perlahan menetes di pipinya, membasahi wajah cantiknya yang terluka. Dengarkan apa lagi, Mas? Suaramu sudah cukup jelas. Sangat jelas. Itu cuma emosi sesaat. Aku lagi stres kerja, aku cuma asal ngomong buat nyenengin ibu. Aditya mencoba menyangkal, tangannya bergerak gelisah di atas meja, ingin meraih tangan Yunita tapi tak berani menyentuhnya. Sumpah, Nita. Demi Tuhan, aku nggak bermaksud begitu. Aku cinta sama kamu. Cinta? Yunita tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat menyedihkan. Cinta macam apa yang merencanakan kehancuran istrinya saat ayahnya sedang sekarat? Mas? Cinta macam apa yang menghitung harta warisan di saat tanah kuburan mertuanya belum kering? Bu Yusi, yang sedari tadi diam karena syok, tiba-tiba memukul meja pelan. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk memanipulasi keadaan, senjata andalannya selama ini. Yunita, kamu jangan kurang ajar yang merekam diam-diam orang tua. Bentak Bu Yusi, meski suaranya bergetar. Ibu ngomong begitu karena ibu khawatir sama masa depan Aditya. Wajar kan seorang ibu melindungi anaknya? Kamu jangan baper. Harusnya kamu introspeksi diri, kenapa suami kamu sampai punya pikiran begitu? Mungkin kamu yang kurang becus jadi istri. Pak Sigit menyenggol lengan istrinya, memberi kode agar diam, tapi Bu Yusi sudah terlanjur panik dan menyerang membabi buta. Yunita menatap mertuanya dengan pandangan nanar. Rasa hormat yang selama ini ia junjung tinggi, runtuh tak bersisa. Kurang becus? Ulang Yunita lirih. Bu, selama 2 tahun ini, Nita menganggap ibu seperti ibu kandung Nita sendiri. Nita tahu ibu suka marah-marah. Tapi Nita selalu sabar karena Nita pikir itu cara ibu mendidik Nita. Nita rela bangun jam 4 pagi buat masakin bubur kesukaan ibu. Nita rela tabungan gaji Nita habis buat beliin ibu obat mahal yang gak dicover asuransi. Yunita menarik napas panjang, menahan isak tangis yang hendak meledak. Bahkan malam itu, saat ibu bilang, tunggu warisannya, Nita sedang menangis memegang tangan ayah yang dingin. Hati Nita hancur, Bu. Tapi Nita masih berharap telinga Nita salah dengar. Nita masih berharap kalian punya sedikit hati nurani. Aditya menunduk dalam-dalam. Kata-kata Yunita menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Ia teringat bagaimana Yunita memijat kakinya setiap ia pulang kerja, bagaimana Yunita selalu menyambutnya dengan senyum tulus meski ia sering bersikap dingin. Mas. Panggil Yunita lembut namun menusuk. Kamu bilang kamu muak pura-pura sayang? Selamat, Mas. Mulai detik ini, kamu gak perlu pura-pura lagi. Kamu bebas. Bebas dari wanita, bodoh, dan membosankan ini. Enggak, Nita. Enggak. Aditya berdiri, menjatuhkan kursinya ke belakang. Ia berlutut di samping kursi Yunita, mencoba meraih kaki istrinya. Maafin Mas, sayang. Mas hilaf.
Mas dibutakan uang. Tapi sumpah, seminggu ini, perlakuan Mas ke kamu itu tulus. Mas sadar kalau Mas butuh kamu. Yunita menggeser kakinya menjauh, menolak sentuhan itu. Tulus karena kamu tahu ada uang 40 miliar. Mas, coba kalau hutang ayah itu nyata, kamu pasti sudah melempar surat cerai itu ke mukaku seminggu yang lalu, kan? Aditya terdiam. Lidahnya keluh. Ia tidak bisa menyangkal fakta itu. Kebenaran itu terlalu telanjang di depan mata. Kalian membunuh karakterku, Mas. Kalian membunuh kepercayaan yang kubangun susah payah, ucap Yunita. Ia berdiri dari kursinya, mengambil map hitam di meja. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu kalau ibu sering menjelek-jelekan aku di arisan? Kalian pikir aku tidak tahu kalau Mas Aditya sering mentraktir teman-teman kantor pakai kartu kredit tambahan yang aku bayar tagihannya? Yunita melempar tatapan tajam pada Pak Sigit yang menunduk malu. Dan Bapak yang selalu diam. Bapak tahu semuanya kan? Bapak tahu rencana jahat istri dan anak Bapak. Tapi Bapak diam saja menikmati fasilitas dari uangku. Diamnya Bapak itu persetujuan. Bapak sama jahatnya dengan mereka. Pak Sigit semakin menunduk, tak berani menatap mata menantunya. Aku mengundang kalian makan malam ini bukan untuk merayakan warisan, kata Yunita, suaranya kini terdengar dingin dan tegas. Aku mengundang kalian untuk melihat bahwa kalian baru saja membuang satu-satunya orang yang tulus mencintai kalian di dunia ini, demi lembaran kertas yang bahkan belum kalian pegang. Yunita berjalan menuju pintu ruang makan. Langkahnya gontai, tapi punggungnya tegak. Tunggu, Nita, kamu mau kemana? Teriak Bu Yusi panik, bukan panik kehilangan menantu, tapi panik kehilangan akses ke harta. Kita bicarakan ini baik-baik. Kita kan keluarga. Jangan gegabah. Ingat, 40 miliar itu banyak. Kamu nggak bisa kelola sendiri. Yunita berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa memutar badannya. Keluarga? Yunita terkekeh pelan, sangat miris. Keluarga saya sudah meninggal seminggu yang lalu, Bu. Yang ada di ruangan ini sekarang hanyalah orang asing yang serakah. Sebelum Aditya sempat mengejarnya lagi, bel pintu depan berbunyi nyaring. Ting tong. Aditya dan Bu Yusi saling pandang. Siapa yang datang malam-malam begini di tengah drama keluarga yang sedang pecah? Itu tamu saya, kata Yunita datar. Orang yang akan membacakan surat cinta terakhir dari ayah untuk menantu kesayangannya. Yunita melanjutkan langkahnya menuju pintu utama, meninggalkan Aditya yang masih berlutut di lantai dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Makan malam mewah itu tak tersentuh, mendingin seiring dengan dinginnya nasib mereka yang kini berada di ujung tanduk. Yunita membuka pintu utama lebar-lebar. Di sana berdiri Pak Erwin, masih dengan setelan kerjanya yang rapi, namun wajahnya kali ini tampak sangat serius. Di tangannya, ia memegang sebuah map berwarna merah tua, map yang sama yang pernah dilihat Yunita di kantor pengacara itu seminggu yang lalu. Silakan masuk, Pak Erwin. Mereka sudah menunggu, ucap Yunita tenang, mempersilakan masuk. Pak Erwin mengangguk hormat, lalu melangkah masuk mengikuti Yunita menuju ruang makan. Di sana, pemandangan menyedihkan tersaji. Aditya masih terduduk lemas di kursi dengan wajah kusut, sementara Bu Yusi dan Pak Sigit duduk mematung dengan wajah pucat, seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim. Begitu melihat Pak Erwin, mata Aditya sedikit berbinar. Ada secercah harapan di sana. Ia berpikir mungkin pengacara tua ini bisa menjadi penengah, atau setidaknya memastikan bahwa harta warisan itu masih aman secara hukum meskipun rumah tangganya sedang di ujung tanduk. Pak Erwin, seru Aditya, mencoba berdiri dan bersikap sopan meski kakinya gemetar. Syukurlah Bapak datang. Tolong, Pak, jelaskan pada istri saya. Ini semua cuma salah paham. Emosi rumah tangga biasa. Bapak kan tahu hukum, tolong damaikan kami. Pak Erwin tidak tersenyum. Ia menatap Aditya dengan pandangan dingin yang membuat nyali Aditya ciut seketika. Tanpa menjabat tangan Aditya yang terulur, Pak Erwin duduk di salah satu kursi kosong, meletakkan map merah itu di atas meja, tepat di samping piring sisa tulang ayam. Saya datang ke sini bukan sebagai konselor pernikahan, Pak Aditya, suara Pak Erwin berat dan berwibawa. Saya datang atas permintaan klien saya, Bu Yunita,
untuk membacakan klausul tambahan dalam wasiat almarhum Pak Darmawan. Klausul yang selama ini dirahasiakan dan hanya akan dibuka jika kondisi tertentu terpenuhi. Klausul apa? Tanya Bu Yusi tajam. Insting serakahnya kembali muncul mengalahkan rasa malunya. Jangan bilang kalau warisannya berkurang. Pak Erwin membuka map merah itu perlahan. Suara kertas yang dibalik terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Ia mengeluarkan sebuah dokumen resmi bermeterai. Pak Darmawan adalah orang yang sangat teliti. Mulai Pak Erwin. 2 bulan sebelum meninggal, beliau menemui saya. Beliau bercerita tentang kekhawatirannya. Beliau merasa menantunya, saudara Aditya, tidak tulus mencintai putrinya. Beliau merasa ada motif ekonomi yang kuat di balik pernikahan ini. Wajah Aditya memerah padam. Itu fitnah. Ayah mertua pasti salah paham. Salah paham? Potong Yunita cepat. Rekaman suara tadi membuktikan bahwa firasat ayah 100% benar. Mas. Pak Erwin mengangkat tangan, meminta ketenangan. Karena kekhawatiran itulah, Pak Darmawan menyusun klausul perlindungan aset. Pasal ini berbunyi, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pihak suami memiliki niat untuk menceraikan putri saya, atau terbukti melakukan pengkhianatan, atau terbukti memiliki niat buruk untuk menguasai harta tanpa didasari itikat baik dalam pernikahan, maka status pewarisan akan berubah otomatis. Jantung Aditya berdegup kencang, seakan mau copot. Bu Yusi menahan napas. Berubah gimana, Pak? Tanya Pak Sigit gagap. Pak Erwin menatap mereka satu persatu, lalu membacakan kelanjutannya dengan lantang. Seluruh aset perusahaan, properti, kendaraan, dan dana tunai yang semula diwariskan kepada Yunita, akan secara otomatis dibekukan statusnya sebagai harta terpisah. Aset tersebut akan dimasukkan ke dalam trust fund, dana amanah, yang dikelola oleh pihak ketiga. Pihak suami, dalam hal ini saudara Aditya, tidak memiliki hak akses sepeser pun, tidak berhak menuntut gonogini, dan tidak memiliki hak pengelolaan. Pak Erwin menutup dokumen itu dan menatap Aditya tajam. Artinya, Pak Aditya, uang 40 miliar yang kemarin saya sebutkan, rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, semuanya dikunci. Anda tidak bisa menyentuhnya. Anda tidak bisa menjualnya. Anda tidak bisa menggunakannya. Bahkan jika Bu Yunita ingin memberikannya pada Anda pun, sistem hukum akan mencegahnya karena bukti rekaman tadi sudah mengaktifkan klausul pengkhianatan ini. Ruangan itu hening seketika. Hening yang mematikan. Aditya merosot di kursinya. Kakinya lemas seolah tulang-tulangnya dicabut. Mimpi tentang mobil sport, hidup mewah, dan foya-foya, hancur lebur dalam hitungan detik. Jadi nggak dapat apa-apa, gumam Bu Yusi dengan tatapan kosong. Sama sekali. Nol besar, Bu, tegas Yunita. Bahkan gaji Mas Aditya sebagai manajer di perusahaan ayah pun akan dihentikan mulai besok. Karena menurut aturan perusahaan, karyawan yang terbukti merugikan keluarga pemilik saham bisa diberhentikan secara tidak hormat. Ini gila, teriak Aditya frustrasi. Ia menjambak rambutnya sendiri. Nita, kamu tega? Kamu tega lihat suamimu jadi gembel? Kita ini masih suami istri sah. Yunita menatap suaminya dengan tatapan yang sudah mati rasa. Tidak ada lagi belas kasihan di sana. Kamu yang membuat dirimu sendiri jadi gembel. Mas, jawab Yunita dingin. Ayah sudah memberimu kesempatan. Kalau saja kamu tulus, kalau saja rekaman itu tidak pernah ada, harta ini akan jadi milik kita berdua. Ayah tidak akan mengaktifkan klausul ini kalau kamu orang baik. Tapi ternyata, ayah benar. Kamu cuma parasit. Aditya bangkit, mencoba meraih tangan Pak Erwin. Pak, pasti ada celah hukum kan? Kita bisa batalkan wasiat ini kan? Bapak kan pengacara hebat. Saya bayar Bapak. Nanti kalau cair saya kasih bagian. Pak Erwin menepis tangan Aditya dengan kasar. Wajahnya jijik. Jangan samakan saya dengan Anda. Integritas saya tidak bisa dibeli. Dokumen ini sah demi hukum dan sudah didaftarkan ke negara. Tidak ada celah. Aditya mundur selangkah, menabrak kursi hingga terjungkal. Ia menatap Yunita, lalu menatap ibunya. Ia sadar, ia telah kalah telak. Skakmat. Sayang. Aditya mencoba sekali lagi, kali ini dengan air mata buaya yang mengalir deras.
Ia berlutut di kaki Yunita, memeluk lutut istrinya erat-erat. "Tolong, Nita, jangan lakukan ini. Mas minta ampun. Mas rela jadi babumu, Mas rela sujud di kakimu tiap hari. Jangan buang Mas. Jangan biarkan Mas miskin. Mas punya banyak cicilan, ibu juga punya hutang judi, kalau kamu begini, kami bisa mati, Nita." Yunita menunduk, menatap laki-laki yang dulu ia anggap sebagai imamnya. Laki-laki yang kini terlihat begitu menyedihkan, mengemis bukan karena cinta, tapi karena takut miskin. "Lepaskan, Mas," ucap Yunita pelan. "Nita, tolong. Lepaskan," bentak Yunita keras, membuat Aditya terlonjak kaget dan melepaskan pelukannya. Yunita merapikan roknya yang kusut. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang mulai terasa. "Kalian dengar sendiri kan?" kata Yunita menatap Bu Yusi dan Pak Sigit. "Hutang judi ibu, cicilan Mas Aditya, itu bukan urusan saya lagi. Mulai malam ini, silakan nikmati hasil perbuatan kalian. Oh ya, satu lagi." Yunita menunjuk ke arah pintu keluar. "Rumah ini statusnya milik yayasan sesuai wasiat ayah jika terjadi sengketa. Jadi, kalian punya waktu 1x24 jam untuk angkat kaki dari sini. Bawa barang-barang pribadi kalian saja. Semua aset yang dibeli pakai uang ayah, harus ditinggal." "Diusir?" pekik Bu Yusi histeris. "Tengah malam begini? Kamu mau bunuh kami?" "Kalian yang membunuh pernikahan ini," jawab Yunita final. Ia menoleh ke Pak Erwin. "Terima kasih, Pak. Tolong urus surat cerai saya besok pagi. Saya sudah tidak sudi satu atap dengan penipu." Yunita membalikkan badan dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan ruang makan yang kini dipenuhi suara tangisan histeris Bu Yusi dan teriakan frustrasi Aditya. Malam itu menjadi malam terakhir mereka di istana yang tak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Penyesalan itu datang, tapi sayangnya, pintu maaf sudah tertutup rapat dan terkunci oleh pengkhianatan mereka sendiri. Hujan gerimis turun membasahi bumi pagi itu, seolah langit ikut mengiringi kepergian penghuni lama rumah mewah peninggalan Pak Darmawan. Tidak ada lagi mobil mewah yang terparkir di garasi. Semuanya sudah ditarik oleh pihak perusahaan sesuai klausul perlindungan aset. Di teras depan, 3 koper besar dan beberapa kardus berisi pakaian menjadi satu-satunya harta yang tersisa bagi Aditya, Bu Yusi, dan Pak Sigit. Yunita berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian serba hitam, menatap pemandangan menyedihkan di hadapannya dengan wajah datar. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak, hanya rasa lega yang bercampur dengan sisa-sisa kepedihan. Bu Yusi masih sesenggukan, duduk di atas kopernya sambil memeluk tas tangan lamanya yang sudah lusuh. Tas-tas branded barunya terpaksa ditinggal karena dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang kini tagihannya dibebankan kepada mereka pribadi. "Tegak kamu, Nita?" isak Bu Yusi, menatap menantunya dengan mata bengkak. "Ibu sudah tua, mau tinggal di mana kami? Rumah kontrakan kami yang dulu sudah dijual buat modal gaya hidup setahun ini." Yunita tidak menjawab. Ia hanya menatap mertuanya itu sekilas. Dulu, ia akan luluh melihat air mata itu. Tapi kini, ia tahu air mata itu hanyalah air mata ketakutan akan kemiskinan, bukan air mata penyesalan atas dosa. Aditya berjalan mendekat. Penampilannya kacau. Rambutnya berantakan, matanya merah dan berkantung tebal. Ia berdiri 1 meter di depan Yunita, tidak berani mendekat lebih jauh. "Taksi online sudah datang," kata Aditya parau. Yunita mengangguk pelan. "Baguslah." Aditya terdiam sejenak, menatap wajah istrinya, wanita yang selama 2 tahun ini tidur di sebelahnya, wanita yang ia rencanakan untuk dibuang, namun justru wanita yang kini memegang kendali penuh atas nasibnya. "Nita," panggil Aditya lirih. Tangannya bergerak perlahan, mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah cincin pernikahan emas putih. "Cincin ini, apa kamu mau menyimpannya? Atau harus aku jual juga?" Yunita menatap cincin itu. Benda yang dulu melingkar di jari manis Aditya sebagai simbol janji suci. Janji yang ternyata palsu. Yunita menggeleng pelan. Ia mengangkat tangan kirinya, melepaskan cincin pernikahannya sendiri, lalu meletakkannya di telapak tangan Aditya. "Bawalah, Mas. Jual saja," kata Yunita lembut namun tegas.
Gunakan uangnya untuk menyewa tempat tinggal yang layak buat ibu dan bapak. Anggap saja itu sedekah terakhir dariku untuk mantan suamiku. Tangan Aditya gemetar hebat saat menerima cincin itu. Pertahanan dirinya runtuh. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di lantai teras yang dingin, memegang kaki Yunita dan menangis tergugu. Bukan tangisan memelas seperti semalam, tapi tangisan penyesalan yang mendalam. Saat memegang cincin Yunita yang dingin itu, memori-memori tulus berputar di kepala Aditya. Saat Yunita menyeduhkan teh hangat, saat Yunita memijat bahunya, saat Yunita tersenyum menyambutnya pulang. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan 40 miliar. Ia kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya apa adanya, bahkan saat ia belum punya apa-apa. Dan ia kehilangan itu semua demi ketamakan ibunya dan egonya sendiri. Maafkan aku, Nita. Maafkan aku. Raung Aditya. Aku bodoh. Aku laki-laki paling bodoh sedunia. Yunita membiarkan Aditya menangis sejenak, lalu perlahan memundurkan langkahnya. Penyesalan selalu datang terlambat. Mas. Kalau datang di awal, itu namanya pendaftaran, ucap Yunita pelan. Pergilah. Bangun hidupmu dari nol. Belajarlah jadi laki-laki yang bertanggung jawab, bukan anak mama yang manja. Di gerbang depan, sebuah mobil MPV tua berwarna hitam berhenti. Supir taksi membunyikan klakson, memberi tanda. Pak Sigit membantu Bu Yusi berdiri, memapah istrinya yang masih lemas menuju mobil. Aditya menghapus air matanya kasar, berdiri, dan menatap Yunita untuk terakhir kalinya. Tatapan penuh luka dan kerinduan yang tak akan pernah terbalas. Selamat tinggal, Yunita. Semoga kamu bahagia, bisik Aditya serak. Ia membalikkan badan, menyeret koper besarnya menembus gerimis, meninggalkan istana yang hampir menjadi miliknya. Yunita melihat mobil itu melaju perlahan, menjauh, dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Suasana kembali hening. Hanya suara rintik hujan yang terdengar. Yunita menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah yang menenangkan. Dadanya terasa lapang. Beban berat yang menghimpitnya selama seminggu terakhir akhirnya terangkat. Pak Erwin keluar dari dalam rumah, berdiri di samping Yunita. Semuanya sudah beres, Bu Yunita, kata pengacara itu. Kunci sudah diganti. Keamanan sudah diperketat. Proses perceraian akan berjalan mulus tanpa tuntutan gonogini. Terima kasih, Pak Erwin, jawab Yunita tulus. Lalu, apa rencana ibu selanjutnya? Rumah ini terlalu besar untuk sendirian. Yunita tersenyum. Kali ini, senyuman yang benar-benar tulus dan penuh harapan. Saya akan menjual rumah ini, Pak. Terlalu banyak kenangan buruk di sini, kata Yunita mantap. Saya akan pindah ke rumah yang lebih kecil, memulai bisnis sendiri, dan mungkin mendirikan yayasan sosial atas nama ayah, seperti wasiat beliau. Pak Erwin tersenyum bangga. Pak Darmawan pasti tersenyum melihat putrinya sekarang. Anda wanita yang kuat, Yunita. Yunita menatap langit abu-abu yang perlahan mulai cerah. Di balik awan mendung, secercah sinar matahari mulai mengintip. Perjalanan hidupnya mungkin menyakitkan. Ia kehilangan ayah, ia dikhianati suami, ia dibohongi mertua. Tapi di balik semua itu, ia menemukan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Ia menemukan kekuatan yang ia tidak tahu ia miliki. Selamat jalan, masa lalu, bisik Yunita pada angin. Dan selamat datang, masa depan. Yunita berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu masa lalunya rapat-rapat. Ia sendirian sekarang, tapi ia tidak kesepian. Karena ia tahu, kejujuran dan ketulusan hati akan selalu menjadi teman setianya yang paling berharga. Tamat. Pesan moral. Jangan pernah menukar ketulusan seseorang dengan keserakahan harta. Harta bisa dicari dan bisa habis dalam sekejap. Tetapi hati yang tulus dan setia, jika sekali disia-siakan, tidak akan pernah bisa dibeli kembali dengan uang sebanyak apapun. Penyesalan di akhir tidak akan mengubah apa yang sudah hancur.